Annyeonghaseyo 여러분, 만나서 반갑습니다. Senang bertemu dengan kalian semua. Perkenalkan, saya JJ Sam yang akan membantu teman-teman untuk belajar tata bahasa Korea dengan mudah dan menyenangkan. Masih ingat dua pertemuan sebelumnya? Kali ini kita akan belajar partikel-partikel yang ada dalam komponen-komponen pembentuk kalimat. Ayo langsung kita mulai pembelajarannya. Teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang partikel atau dalam bahasa Korea disebut dengan josa? Partikel atau josa dapat juga disebut sebagai identitas dari masing-masing komponen pembentuk kalimat. Dengan adanya partikel, teman-teman bisa mengetahui identitas komponen kalimat dengan mudah seperti subjek, objek, predikat, juga kata keterangan. Ayo kita mengenal partikel yang pertama, yaitu partikel penanda subjek en dan nen. Partikel en dan nen adalah partikel penanda subjek atau menunjukkan inti informasi yang disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Partikel en atau nen juga dapat digunakan ketika topik pembahasan sebelumnya sudah pernah dibahas atau pendengar sudah pernah mendapatkan informasi tentang suatu topik tersebut. Teman-teman dapat menggunakan partikel en ketika kata benda berakhiran konsonan. Sedangkan teman-teman bisa menggunakan partikel nen ketika kata bendanya berakhiran vokal. Ayo kita sama-sama melihat penggunaan partikel en dan nen dalam kalimat. Contohnya, 동생은 대학생입니다. 동생은 대학생입니다. Adik saya adalah seorang mahasiswa. 저는 에디입니다. 저는 에디입니다. Saya adalah Edi. Contoh yang pertama adalah contoh penggunaan partikel en, dan contoh yang kedua adalah contoh penggunaan partikel nen. Partikel yang kedua masih partikel penanda subjek, yaitu partikel i dan ga. Partikel i-ga digunakan untuk menandai topik yang baru pertama kali dibahas atau diinformasikan kepada pendengar atau pembaca. Partikel i dan ga juga dapat digunakan ketika predikat pada kalimat berupa kata sifat. Partikel i digunakan ketika kata benda berakhiran konsonan, sedangkan partikel ga digunakan ketika kata benda berakhiran vokal. Nah, contoh penggunaan partikel penanda subjek i dan ga antara lain 귤이 너무 비쌉니다. 귤이 너무 비쌉니다. jeruk sangat mahal. 저수가 행복합니다. 저수가 행복합니다. 저수 bahagia. Contoh yang pertama adalah contoh penggunaan i, dan contoh yang kedua adalah contoh penggunaan ga. Partikel berikutnya adalah partikel penanda objek e dan re. Partikel e dan re biasanya menempel pada kata benda atau kata lain yang dibendakan. Partikel e digunakan ketika objek berupa kata benda berakhiran konsonan. Sedangkan re digunakan ketika objek berupa kata benda yang berakhiran vokal. Contohnya, 지원 씨가 빵을 먹습니다. 지원 씨가 빵을 먹습니다. 지원 makan roti. 준영 씨가 친구를 만납니다. 준영 씨가 친구를 만납니다. 준영 bertemu dengan teman. Bagaimana teman-teman? Apa penjelasannya sudah jelas? Kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah partikel en dan nen digunakan sebagai inti kalimat dan digunakan ketika subjek atau topik pada kalimat sebelumnya sudah pernah dibahas atau diketahui informasinya oleh pendengar dan pembaca. Partikel i dan ga digunakan juga sebagai inti kalimat dan digunakan ketika subjek baru pertama kali dibahas oleh pembaca atau pendengar. Partikel e dan re merupakan partikel penanda objek yang menempel pada kata benda dan posisinya ada sebelum predikat. Nah, bagaimana teman-teman untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini? Mudah bukan?
Bagi kalian yang masih penasaran dengan bahasa Korea, yuk simak pembelajaran dari JJSM pada pertemuan selanjutnya. 오늘 여기까지 마치겠습니다. 안녕히 가세요.